hadir di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami, jamalah hati kami, ubahkan hidup kami, berbicara lewat bahasa yang sederhana, sehingga kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami dengan sukacita-Mu, berkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami siap memuji Engkau, bersorak demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan Shalom. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita naikkan pujian pertama ini, saya mau kita kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Raja mulia, Raja mulia, Allah berpegang, Bapa yang kekal.
mendengarkan kebenaran firman. Mari teduhkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Segala keadaan, waktu
Tuhan menyenangkan Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan setiap kami telinga seorang murid untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar. Biarlah itu menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami, berbuah menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Roh Kudus, Engkau ambil alih ruangan ini dan ruangan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siap mendengar, katakan amin. Shalom. Shalom. Berapa ribu ini suaranya? Senang saya kalau suaranya gini. Saya ulang ya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Semangat semua ya. Waktu saya berapa jam? 2. Hah? Bebas. Bebas. Oke, sampai jam 9 malam ya? Siap? Ya. Pulang nanti tak. Tolong dikunci aja Pak pintunya. Saya ajak saudara untuk melihat satu tokoh yang kontroversial di dalam Lukas 19. Kita baca, ini saudara baca karena cuma 10 ayat. Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke 10. Judul perikopnya adalah Sakeus. Baca sama-sama ya. 2, 3. Yesus masuk kota Yeriko dan jalan bersama di situ ada seorang bernama Sakeus. Orang mempercayai dia berusaha untuk menjadi orang apa Yesus itu, tapi dia tidak berhasil. Amin. Sampai di situ. Ini adalah kisah sekolah minggu. Penghulu. Saya cuma ngomong ini kisah. Biasanya kita dengar di sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Sakeus. Saya kalau khotbah nggak pernah ngasih judul, tak kasih tugas nanti biar yang tugas di sini nanti minggu depan yang nggak ngumpul apa judul khotbah ini apa, ya toh, nggak usah dikayak opo-opo. Ya. Mana saudara harus mendengarkan ini dari awal. Nah, arti nama Sakeus artinya itu adalah murni dan saleh. Itu arti nama Sakeus. Tetapi kalau kita baca tadi bahwa Sakeus itu adalah pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Nah, itu tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Kenapa? Kalau saudara melihat tadi di ayat yang keberapa tadi dikatakan, Yesus dikatakan gini, dia menumpang di rumah orang berdosa. Yang berkata ini adalah orang-orang sebangsanya
Sakius, orang-orang Yahudi. Dan itu tidak menyukai Sakius. Kenapa? Karena Sakius ini dianggap pengkhianat. Dia itu memeras dari orang-orang sebangsanya. Bahkan dia ini akhirnya bekerja kepada Romawi. Sehingga Sakius itu dibenci. Sakius tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Nah, pada zaman itu kota Yeriko itu adalah pusat perdagangan. Di situ memproduksi semacam balsem, dan itu terkenal sekali pada masa itu. Nah, ini yang membuat kekayaan Sakius semakin berlipat-lipat. Kenapa? Karena itu kota perdagangan, kota yang ramai, ada banyak orang yang bisa diperas dari Sakius. Tetapi kalau saudara melihat, saya ingin kita tampilkan di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bunyinya gini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, kenapa orang banyak itu ngikut Yesus? Karena mereka ingin menerima pertolongan, ingin menerima mujizat, ingin ditolong oleh Tuhan. Sehingga orang banyak ini ngetut noy kemana Yesus ada. Di ayat yang 3 tadi katakan ia berusaha. Katakan Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Kemudian kalau saudara melihat selanjutnya, Sakius itu punya inisiatif untuk dia naik ke pohon ara. Pohon ara itu tingginya dicatat, kalau saudara buka Google itu ada, itu 12-15 meter. Alkitab tidak mencatat seberapa tinggi dia naik, tetapi dia punya inisiatif Sakius itu untuk naik, untuk melihat siapa Yesus. Bisa jadi kalau saudara melihat di pasal sebelumnya, pasal 18, itu ada pengemis namanya Bartimeus, itu disembuhkan oleh Yesus. Ini bisa menjadi satu daya tarik Sakius. Kenapa? Karena gini, dia berpikir gini, Yesus ini orang apa ya? Kok pengemis saja dia perhatikan? Perhatikan ini ya, pengemis saja diperhatikan. Bahkan ini pengemis buta diperhatikan. Dia penasaran, kenapa? Dia mulai membandingkan dengan dirinya. Aku ini loh, kok dibenci oleh orang-orang sebangsa? Aku tidak diterima. Tetapi dia penasaran, ingin tahu Yesus itu siapa sih? Kok pengemis yang buta saja itu Yesus perhatikan? Dan mungkin lagi murid Yesus salah satunya adalah pekerjaannya sama dengan dia, sama-sama pemungut cukai. Siapa namanya? Aku takon. Sing tegas, angkat tangan jawab. Oh enggak, Matius tidak boleh. Yang tahu angkat tangan. Petrus. Berarti ahli profesi Petrus. Ya? Simon. 11-12. Gini aja, ini perlu dikasih tugas untuk baca Alkitab ya. Kalau enggak, minggu depan saya suruh ganti loh ibadahnya. Ibadah sekolah minggu JKI kemah pertemuan. Enggak tahu kok siapa murid Yesus yang pemungut cukai.
Ayo angkat tangan lo, bisi-bisi. Yohanes. Wih, dapat bocoran ya? Enggak. Yohanes. Yohanes, oh iya, luar biasa. Matius. Bisa jadi Sakeus itu berpikir gini loh, kenapa Matius saja diterima oleh Yesus loh, aku gak diterima. Bahkan Matius jadi muridnya, salah satu murid Yesus, aku gak diterima. Ini yang membuat Sakeus itu ingin tahu siapa sih Yesus itu. Yang kita pelajari dari Sakeus adalah, yang pertama, Sakeus itu ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Mungkin selamanya, selama sebelum dia berjumpa melihat Yesus, mungkin dia cuma dengar tentang Yesus, bagaimana orang ini melakukan mujizat dan sebagainya. Tetapi hari itu dia ingin mengenal Yesus. Dan yang kontras adalah orang banyak itu, perhatikan, orang banyak itu yang ngiring Yesus terus, sama sekali tidak menarik perhatian Yesus. Kalau Pak Matius ini Yesusnya ya. Kalau mosok Yesus gak gondrong ini ya. Kalau Pak Matius ini Yesusnya, dan Yesus ini ada di kerumunan orang banyak, ini ada di sekitar sini. Ya, perhatikan ya. Sama sekali orang banyak ini tidak menarik perhatian Yesus. Saya ulangi, orang banyak yang di sekitar Yesus ini sama sekali tidak menarik perhatian Yesus, sama sekali. Ngeri loh kalau kita beribadah tiap minggu, rajin, nggak pernah bolong, ikut konser di mana-mana, tetapi sama sekali saudara nggak menarik perhatian Yesus. Lebih baik minggu depan saudara nggak usah ibadah. Udah bener, serius. Kalau ibadah saudara sama sekali tidak menarik perhatian Yesus, lebih baik saudara nggak usah ibadah. Itu lebih baik. Tadi tajak dulu, saya tak senengnya. Yang menarik perhatian Yesus saat itu Sakeus. Alkitab tidak mencatat, saya ulangi, Alkitab tidak mencatat seberapa tinggi dia naik. Tetapi ada upaya dari Sakeus untuk dia melihat. Kalau saya Sakeusnya, ya, saya ini aparat loh. Saya ini punya dekengan saya tentara Romawi. Saya ini orang punya kuasa. Kalau saya Sakeusnya, dan ini Yesusnya di tengah-tengah, dikerumuni orang banyak, saya bisa perintahkan orang banyak itu minggir. Ngerti ya cara berpikir saya ya? Saya bisa ngomong gini, minggir. Orang banyak itu tahu kok Sakeus itu siapa. Ini salah satu orang yang penting. Minggir, aku mau ketemu Yesus. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tetapi Sakeus tidak melakukan itu. Hari itu Sakeus mempermalukan dirinya untuk dia naik ke pohon. Bayangkan saudara, dia ini orang pemerintahan Romawi, dia ini punya jabatan yang tinggi, kepala pemungut cukai. Hari itu dia pengenan pohon. Kalau saya nggak akan melakukan itu. Kalau saya, lu di sini toh. Saya ini punya jabatan, saya bisa perintahkan orang untuk minggir. Saya mau ketemu Yesus, minggir. Nggak minggir loh. Tentara suruh minggir orang-orang, bisa nggak? Bisa. Tetapi Sakeus tidak melakukan itu.
Dan itu yang membuat hati Yesus itu tertarik dengan apa yang dilakukan Sakeus. Saya ulangi, kalau kita beribadah, engkau tidak berusaha mengenal Yesus lebih dalam lagi, ibadahmu itu sia-sia. Firman Tuhan berkata gini, mereka beribadah, mulut mereka memuji aku, tetapi hatinya menjauh. Kalau sekali lagi, kalau saudara beribadah ngumpul seperti ini, kalau saat ini ada Yesus dan Yesus tidak tertarik dengan keberadaan saudara, ngeri saudara, ngeri. Ada banyak orang percaya yang tidak berusaha mengenal Yesus. Saudara bisa mengenal Yesus lewat apa sih? Paling sederhana, dibaca firman Tuhan. Mau nggak mau itu, nggak ada cara lain untuk saudara bisa mengenal Tuhan kalau tidak membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan. Ojo didukno. Tak dulu. Terus tahan. Sing dukur langsung nanggung gitu. Dukur. Gak kuat tak? Perlu dikerek tangannya. Loh, ojo munggah mudun nih. Ditahan. Saya enggak niru-niru. Oke. Nek 0, berapa persen gitu. Yang seminggu sekali kabeh wong dengerno baca iki mangko. Dia pasti seminggu sekali. Cuma satu-satunya cara saudara mengenal Yesus itu cuma dengan baca firman Tuhan. Saya beritahu ya, kalau kita tidak berusaha mengenal, Sakeus itu berusaha mengenal, meskipun itu membuat harga dirinya itu direndahkan. Bisa jadi ketika dia naik ke pohon itu, orang mencemooh dia. Loh, opo Sakeus sih pengkhianat bangsa ini lo penekan. Hari itu harga dirinya bisa saja dipermalukan. Tetapi Sakeus gak peduli, karena Sakeus ingin kenal siapa Yesus itu. Saya beritahu, kalau kita, saudara dan saya tidak mengenal Yesus, ya, mengapa sih ada banyak orang yang hari-hari ini kemudian meninggalkan Tuhan, murtad, kemudian ada kita lihat berita-berita orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, orang-orang yang melakukan kejahatan, namanya pakai nama Kristen, tapi nyolong, ngemplang. Pakai nama Kristen. Itu kan banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Kalau saudara tidak mengenal Yesus, saudara gak akan ngerti rancangannya buat hidup saudara dan saya. Saya pelayanan nanti tahun depan itu tahun yang ke-20. Saya beritahu ya, saya setiap hari baca firman Tuhan. Makanya saudara harus membuat hidupmu mengenal Yesus itu jauh daripada orang lain. Membuat level yang di atas rata-rata. Makanya Sakeus itu naik ke tempat yang tinggi, dia ingin melihat dengan jelas siapa Yesus. Kalau orang lain baca 1 pasal setiap hari, saudara jauh kalah 10 pasal. Pasal ketiga turun. Saya setiap hari baca 3-4 pasal. Setiap hari. Saya beritahu, saya setiap hari baca 3-4 pasal. Tahun depan, tahun pelayanan saya ke-20, saya menyampaikan firman Tuhan. Saya beritahu, seperti itu saja, ada saat-saat di dalam hidup saya
di mana ketika saya hadapi pergumulan, hadapi masalah, hadapi pencobaan, saya goyah. Saudara bayangkan, saya baca 3-4 pasal setiap hari. Saya berdoa setiap hari. Saya melayani Tuhan. Tetapi itu bukan jaminan ketika ada masalah, ada pergumulan, ada pencobaan datang. Saya goyah. Untung ada istri yang ingatkan. Paling ngomongnya kayak gini, lakon kok bau po. Gajah dibelangkoni, sokot untung ada istri yang mendoakan. Sekarang bayangkan kalau saudara tidak tahu baca firman, ibadah asal-asalan, pokok teko. Ketika ada masalah persoalan, hilang saudara. Saya jamin hilang saudara dari peredaran. Pasti akan hilang, saudara pasti hanyut dimakan badai kehidupan. Pasti saudara. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara akan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Buatlah standar lebih dari orang lain. Ada orang yang datang beribadah cuma datang ibadah. Saya beritahu ya, saya sedang tidak membanggakan atau menyombongkan diri saya, tidak. Sama sekali tidak ada tujuan itu. Tuhan saksi. Saya setiap kali ibadah dimanapun, ketika pertama kali saya duduk, saya doa sama begini sama Tuhan. Ojo dicontoh loh doanya. Ini contoh doa, ojo ditiru loh. Tak jendol. Saya cuma ngomong ini, Tuhan Yesus, hari ini aku mau ibadah. Kuasai hati pikiranku. Aku percaya ibadah ini mendatangkan keuntungan bagiku, bagi keluargaku, bagi setiap kami yang hadir. Saudara tak doa dulu mau? Amin. Loh, saya selalu doa gitu, selalu doa itu. Karena saya percaya bahwa ibadah itu punya kekuatan. Itu firman Tuhan kok. Ibadah itu kalau kita yakini, itu punya kekuatan yang luar biasa. Ada banyaknya orang beribadah, asal beribadah. Makanya tidak heran ketika orang memuji Tuhan jadi asal-asalan. Tadi pagi saya ibadah. Ya. Di sebelah saya, biasanya saya nggak telat. Tadi itu persis jam 8 ibadahnya, saya jam 8 ya, naruh kendaraan 8:05 saya masuk. Biasanya saya selalu dapat pinggir sini, itu dapat tengah. Ini lagi memuji Tuhan ya. Sebelah saya mungkin security. Lah gayane ngono. Saya di sebelahnya itu, jujur, saya di sebelahnya enggak nyaman tuh. Aku mek ngene tok. Untung duduk aku Tuhan. Lah aku Tuhan tak seplak ngono. Misalkan di sebelah saudara itu ya, misalkan nggak usah dukur-dukur, nggak usah Pak Jokowi. Misalkan wali kota, saudara punya sikap kayak gitu? Adalah sikap saudara pasti santun, punya tata krama, tata etika, tata tubuh yang baik. Hatimu sudah belum? Pas puji Tuhan, waduh saya itu paling gemes kayak kalau ada orang, aduh, pokok duduk aku Tuhan ini untung. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini, saya tidak menghakimi, sudah terhakimi kok memang. Orang-orang seperti ini menganggap bahwa ibadah ya wis lah, ibadah setiap minggu, namanya orang Kristen, ya mesti ibadah. Lah yang lain, ya pergi ke tempat lain, orang Kristen ya yang gereja, itu tidak meyakini kekuatan ibadah. Sehingga apa? Menganggap remeh ibadah. Saudara mau beribadah dimanapun, jangan pernah anggap remeh engkau beribadah. Kau harus
Sakeus membuat standar lebih tinggi dibandingkan orang lain. Sakeus itu membuat standar lebih tinggi dari orang lain hanya untuk melihat, untuk mengenal siapa Yesus itu. Pastikan setiap saudara yang hadir di tempat ini, selesai saudara mendengar ini, cara saudara ingin mengenal Tuhan harus berbeda. Cara saudara beribadah saat memuji Tuhan harus berbeda. Semua percaya katakan amin. Nanti tak cek minggu depan kalau ada rekaman videonya, kalau enggak tak ceplok. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 saya bacakan gini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika orang mengenal Tuhan dengan baik, orang itu pasti akan mengalami perubahan hidup. Saya ulangi, kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, pasti akan mengalami perubahan hidup. Saya tidak berbicara bahwa yang hutang kemudian lunas, yang sakit kemudian sembuh, itu masalah sepele, saudara. Saya berdiri di depan saudara ini ya, saya ngomong seperti ini. Bukan saya tidak punya masalah kesehatan loh, saya ada masalah kesehatan. Maksud di pendiri loh, mana? Nggak mungkin tahu, saudara. Tapi bagi saya itu urusan nomor 27. Bu, tak kayak nomor 27 apa enggak ngerti ya. Itu urusan nomor 27. Yang penting adalah hidup kita, sikap kita, karakter kita itu yang diubahkan. Itu jauh lebih penting ketimbang hanya perubahan engkau sakit sembuh, punya hutang lunas, keluarga gegeran rukun. Itu remeh bagi Tuhan, itu hal yang remeh. Untuk Tuhan membawa, saudara tahu jarak Mesir ke Kanaan, ini sering kali saya sampaikan, jarak Mesir ke Kanaan itu cuma sekitar Malang Jakarta, 900 km, kurang lebih 800 sekian. Itu kalau jalan kira-kira 25 hari Malang Jakarta. Saudara nggak percaya? Mulai besok pagi ngumpul di depan ruko, jalan sampai ke Monas, pasti 25 hari, ya minimal 1 bulan, saya jamin. Untuk Tuhan bawa mereka keluar dari padang gurun itu hal yang mudah. Tetapi mereka 40 tahun ada di sana. Untuk apa sih? Untuk merubah karakter mereka. Karena mereka ini adalah bangsa yang bebal, yang tegar tengkuk. Saudara pernah tahu kena kolesterol? Bikin watos. Watos biasanya kanan kiri. Tapi bebal itu kanan kiri tengah itu loh, watos nanti. Itu bebal. Ini orang-orang yang sukar diatur. Dan mereka harus berputar-putar 40 tahun hanya untuk itu. Bagi Tuhan untuk membawa kita keluar dari kesusahan menjadi engkau hidup tenang, damai sejahtera, itu hal yang mudah. Tetapi yang sulit adalah mengubah itu semua. Saudara tahu, bagi Sakeus, perhatikan, tidak mudah mengucapkan ini. Dia itu bergelimang harta. Dan yang luar biasa kalau saudara perhatikan, dia ngomong gini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini orang miskin loh. Orang-orang yang diperas Sakeus itu pasti orang-orang yang berduit. Setuju ya saudara?
tapi ini orang miskin. Seharusnya ayatnya bunyinya nggak gini. Harusnya bunyinya gini. Tetapi Sakeus berkata, Tuhan, sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini sik cengli, ini sik masuk akal. Ya toh? Karena yang diperas tak kembalikan 4 kali lipat. Tetapi di awal Sakeus ngomong gini, setengah hartaku tak kasih orang miskin. Ini loh perubahan hidupnya luar biasa. Bisa jadi setelah dibagikan itu dia habis hartanya. Tetapi itulah ketika dia mengalami mengenal Tuhan dengan benar, hari itu dia alami perubahan hidup yang luar biasa. Seharusnya ketika saudara mengenal Tuhan dengan benar, ketika engkau dikhianati orang, ketika engkau difitnah orang, ketika engkau disakiti orang, caramu akan berbeda. Kalau dulu saya disakiti orang misalnya gini, wow, gorong. Saya bisa 7 kali lipat lebih jahat, ojo ditiru. Loh, saya gitu. Bahkan orang-orang terdekat saya pernah alami sesuatu yang tidak baik sama sekali. Saya dengan istri, tidak baik sama sekali. Saya cuma ngomong gini, sudah, teman pelayanan saya itu tahu. Dia ngomong gini, kok gak bisa kok, harus dilawan nih kok, dilapor noy, usah, dilapor noy. Tapi sudah nyangkut hukum ini, dilapor noy, gak usah. Saya bilang gini, lek sampai ada yang dengar berarti gara-gara kamu itu, gak usah. Cukup Tuhan, saya, istri, sama kamu yang tahu. Cukup, tidak usah. Bahkan orang-orang terdekat saya pelayanan pun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya tutup sampai hari ini. Itu sudah ada sekitar hampir 10 tahun. Tidak mudah, saudara. Makanya Yesus membuat satu pernyataan yang kalau engkau ditampar pipi kanan apa kiri, ayo pikirnya dulu. Hah? Yakin? Ditampar pipi mana dulu? Yang ngomong kanan angkat tangan. Nah, loh, sing dukur gini loh. 1, 2, 3, ngomong kanan dulu ya. Yang ngomong kiri dulu. Satu, sing lainnya kalau ngopo. Cari aman. Yesus ngomong gini loh, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kurang ngerti, itu ada kebiasaan Yahudi. Tampar pipi kanan, sopo tak kayak contoh ya. Saya tak nyari mangsa ya. Siapa kira-kira yang cocoknya? Nggak aman. Sudah dredeg loh di depan saya. Enggak, sahabat saya aja, Pak Dedi, minta tolong Pak Dedi. Nah, berikan tepuk tangan untuk Pak Dedi. Ini beliau juga pelayanan juga sama saya. Jadi Yesus ngomong kalau engkau ditampar pipi kananmu, itu nampar itu bukan ini. Kalau saudara nampar pipi kanan, saudara nampar kan pada umumnya itu pakai tangan kanan. Kalau saudara nampar pipi kanan pakai tangan kanan, ya apa caranya? Mulet ini. Saudara gurung gepuk keselio saudara. Nah, Yahudi pada waktu itu menampar itu pakai ini loh, punggung. Plak. Itu dulu nampar, nyeplak. Nah, Yesus ngomong ini, artinya apa di dalam kebiasaan Yahudi? Ketika memukul dengan punggung tangan ini, itu artinya merendahkan, melecehkan. Makanya Yesus ngomong,
ditampar pipi kananmu, berikan kirimu. Ketika orang pada waktu itu ditampar pipi kirinya menggunakan telapak bukan punggung, itu artinya engkau dan aku sederajat. Makasih Pak. Artinya apa? Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ketika engkau dilecehkan, dijatuhkan, tak kasih pipi kiriku. Orang yang nampar, orang yang akan menyakiti pasti dilema. Kenapa? Maunya melecehkan tapi tak tampar pipi kirinya. Loh, kamu dan aku sederajat. Kenapa kok kamu merendahkan aku? Nah, itu maksudnya. Ayat itu maksudnya itu. Nah, makanya Yesus membuat satu standar. Saya mendengar ada statement gini, mengampuni, mendoakan, memberkati. Nanti saya ajak saudara ambil waktu sejenak. Bayangno orang-orang sing bencana, saudara. Ojo mulai diseklak ojo. Tapi ampuni mereka, doakan mereka. Kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, seperti Sakeus, ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi. Saya nggak pernah berpikir, kok bisa ya Sakeus ini gini. Bagi saya, ini hal yang tidak masuk akal. Kalau saya Sakeusnya, ya orang-orang yang tak peras saja yang saya kembalikan 4 kali lipat, oke lah, sebagai karena menebus dosa. Tetapi orang-orang miskin itu bukan haknya, bukan kewajibannya Sakeus, tetapi dia melakukan itu. Kenapa? Ada satu perubahan sikap yang luar biasa. Waktu Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kebiasaan Yahudi, kalau orang itu menumpang, itu artinya nggak cuma mampir nunggu tok, enggak. Makan dijamu makan. Bahkan kalau orang tradisi Yahudi kuno, itu kalau makan dan tamu nih, gak iso nggak mangan. Saudara, ada yang nggak punya tamu di rumah? Nanti saya datang. Itu ada tradisi yang itu. Jadi hari itu Yesus tidak khotbah. Hari itu Yesus cuma datang makan sebagai tamu di rumah Sakeus. Yesus tidak khotbah sama sekali. Tetapi itu yang membuat, yang menginspirasi Sakeus. Kenapa dia bisa berubah? Hari itu Yesus tidak khotbah. Saudara tidak perlu menyampaikan firman Tuhan. Saudara tidak perlu bercerita tentang Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tetapi sikap hidupmu ketika engkau dikhianati orang, ketika engkau ditipu orang, engkau justru mendoakan, memberkati mereka. Itu luar biasa di mata Tuhan. Itu luar biasa. Gak perlu saudara ngomong panjang lebar tentang Tuhan. Yang penting ada satu perubahan sikap hidup yang luar biasa. Dan itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9 dan ke-10, saya undang worship leader pemain musik, bisa saya selesai setelah ini. Ayat yang 9 ngomong gini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari itu dikatakan di sini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, bukan kepada Sakeus, tetapi kepada rumah ini. Artinya apa? Firman Tuhan yang lain berkata, kalau satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Gara-gara Sakeus, seisi rumah itu mendapat keselamatan. Mereka yang hidupnya dulu kelam di tempat yang gelap, hari itu ketika mereka gara-gara Sakeus mengenal Tuhan dan mempunyai perubahan hidup yang luar biasa, hari itu
Sakyus diselamatkan dan seisi rumahnya diselamatkan. Seharusnya setiap saudara ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, sekali lagi, engkau punya sikap hidup yang berbeda dari orang lain. Sehingga kalau dulu engkau mungkin hidup di dalam kegelapan, hari ini firman ini juga berlaku buat saudara dan saya. Kita menuju terangnya yang ajaib. Semua percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan refrennya aja. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Biarlah musik dengan lembut saja memuji Tuhan. Setiap saudara bisa tundukkan kepala, pejamkan mata. Lebih lembut lagi musik. Saya ingin setiap saudara yang hadir di tempat ini saat ini, kita hari ini belajar tentang Sakyus. Mulai saat saudara mendengar firman ini akan segera selesai. Tapi milikilah satu komitmen. Ketika engkau beribadah dimanapun juga, berusahalah mengenal Yesus. Berusahalah engkau beribadah dengan totalitas, bukan seperti yang sudah berlalu. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika WL tidak berkata apa-apa, engkau bisa menaikkan tanganmu, engkau bisa menyembah Tuhan, engkau meninggikan Tuhan dengan hebat. Saya mau beritahu, selama ibadahmu, selama pengenalanmu standar seperti yang dilakukan orang banyak, sama sekali itu tidak menarik perhatian Yesus, sama sekali. Kalau itu terus saudara lakukan, saya mau beritahu, tidak perlu lagi engkau beribadah. Orang yang beribadah sungguh-sungguh bukan cuma dengan mulutnya, dengan hatinya engkau memuji, meninggikan Tuhan. Pastikan engkau berada di level yang berbeda dari orang yang lain. Kalau orang yang lain hanya beribadah asal-asalan, milikilah ibadah yang berkualitas, sehingga Tuhan dari surga tertarik dengan ibadahmu, dengan pujianmu, dengan penyembahanmu. Dan ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, pasti ada perubahan sikap hidup yang luar biasa. Hari ini saya ingin engkau membayangkan, engkau sebut namanya. Mungkin ada orang-orang yang melukai hidup saudara. Mungkin itu keluargamu, keluarga dekatmu, saudaramu, atau teman
tetapi bersama Roh Kudus engkau dimampukan, dikuatkan. Zakius itu sama sekali bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi hari itu ketika dia mengenal Yesus, hari itu dia alami perubahan hidup yang luar biasa. Apalagi setiap saudara yang hadir di tempat ini, saudara adalah anak-anak Tuhan. Mari saya beri waktu saudara 1-2 menit. Kau bayangkan wajahnya, meskipun itu orang yang mungkin kau anggap brengsek, orang yang kau anggap menjengkelkan, yang mengecewakan engkau, kau bayangkan itu, kau sebut namanya. Ambil waktu 1-2 menit, minta kekuatan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, aku mau mengampuni, sebut namanya. Aku mau mendoakan dia, aku mau memberkati dia di dalam nama Yesus. Saya beri waktu 1-2 menit. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang ini Tuhan, yang sudah kami sebut namanya, yang kami bayangkan Tuhan wajahnya. Bagi kami tidak mampu Tuhan, karena mungkin mereka sudah melakukan hal yang buruk dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan melakukan itu. Kami mau seperti Zakius Tuhan, ada satu perubahan hidup yang luar biasa, supaya doa kami tidak terhalang Tuhan. Sore hari ini kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Orang-orang yang seharusnya tidak layak menerimanya, sama seperti kami Tuhan, kami tidak layak mendapat kasih-Mu, tetapi Engkau mau menebus kami Tuhan, dari gelap menuju terang yang ajaib. Dan kami Tuhan mau, meskipun orang-orang yang kami sebut tadi tidak layak, sekali lagi kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Mengirimmu
kami terbatas. Saat ini kami bersatu hati, kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu. Kami meminta kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu untuk setiap kami bisa mengampuni bersama pada kami. Saat ini kami percaya kekuatan Tuhan ada dalam setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh dimerdekakan hati kami. Kami boleh dipulihkan hati kami. Dan firman-Mu membersihkan setiap hati, jiwa kami. Kami pulang, kami dipulihkan. Pimpin kami untuk menjalani hidup kami Tuhan, sebagaimana Engkau mau dalam hidup kami. Urapi setiap jemaat-Mu, urapi kami semua Tuhan. Tibakan minggu depan di tempat ini Tuhan, kami boleh mendapatkan firman yang baru yang mengubahkan hari demi hari, dan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semakin serupa bersama Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Bapak Paulus Ongko Ujoy. Ya. Terima kasih atas firman-Nya. Bapak Ibu diberkati, amin. Seperti biasa, kita ada pengumuman di hari Kamis, kita ada komsel di pukul 4:30. Minggu depan kayaknya kita share ini ya, bagi kelompok kita seperti biasa setiap bulan sekali ada bagi kelompok. Terus di hari Jumat kita ada komsel di rumahnya siapa ini? Pak Skip, kalau enggak di Bu Yayu ya, seperti biasa. Terus minggu depan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini bersama-sama. Seperti biasa saya sampaikan visi di tempat ini. Visinya apa? Berdoa 1 jam 1 hari. Ayatnya di mana? Markus berapa? 14:37-39. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya apa? Tidak jatuh ke dalam pencobaan. Daging itu lemah. Ya. Ini dibaca sampai. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh itu menurut, daging itu lemah. Kalau kita nggak berdoa 1 hari 1 jam, maka kita dicobai. Siapa yang mencobai? Ya, keinginan daging kita sendiri. Pinter iblisnya, jadi kami kita makan lagi. Biasanya iblis terus. Iblisnya diem, nggak ngapa-ngapain, jatuh-jatuh dosa sendiri, nyalain iblis. Yaitu karena kedagingan, karena keinginan kita. Amin. 80% lebih bahkan hidup kita, masalah-masalah kita itu karena kesalahan. Sudah salah, nggak ditolong-tolong, terus nyalain siapa? Nah, nyalain iblis, semua disalahin ya. Padahal salah sendiri karena keinginan-keinginan kita yang mencobai kita. Amin. Makanya kita harus berdoa 1 jam, rohnya harus kuat supaya dagingnya lemah. Nah, kalau nggak pernah berdoa maka dagingnya yang kuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus. Mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia yang selalu menyertai, yang selalu memimpin, yang menuntun, yang menolong dan melindungimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, semua kita terangkan. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.